Shalom, selamat pagi sahabat kreatif Pro 2 para pendengar Radio Republik Indonesia Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58 di pagi yang berbahagia di dalam acara Grow in Grace. Segala puji syukur bagi nama Tuhan, masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini. Bersama dengan saya Pendeta Riki Latuperisa, mari siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Sukseskan 2021-mu. Sukseskan 2021-mu. Mari sahabat kreatif Pro 2 tundukkan kepala dan kita berdoa bersama. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih buat kasih karunia-Mu yang berlimpah di dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah di pagi yang baik ini. Hamba berdoa bagi seluruh pendengar dimanapun mereka berada dan dapat menjangkau siaran rohani ini. Kiranya Roh Kudus melawat mereka, menolong dan memberkati. Bahkan semua kami dapat mengerti apa yang menjadi rencana Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sahabat kreatif Pro 2, tetap semangat. Jalani hidup yang Allah berikan, Allah percayakan kepada saudara dan saya. Baik, sukseskan 2021-mu. Saya membaca ada hasil polling yang menunjukkan bahwa ada 5 kekhawatiran besar yang mencambuk hidup manusia, yang mendera kehidupan banyak orang. Mulai dari usia kecil bahkan sampai lanjut usia, khususnya di dalam kehidupan orang-orang muda. Hasil polling menunjukkan bahwa kekhawatiran dan ketakutan mengenai kematian itu menempati ranking pertama. Dan iblis bersorak-sorai, iblis bertepuk tangan oleh karena banyak orang, khususnya orang-orang muda yang terjerat dengan kekhawatiran mengenai kematian. Sahabat kreatif Pro 2 para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, semua orang tahu dan tidak bisa menolak fakta bahwa kehidupan manusia akan berakhir dengan kematian. Bukankah begitu? Dari orang yang tinggal di gubuk yang sangat sederhana, orang-orang yang tinggal di bawah kolong jembatan dengan hidup yang sangat memprihatinkan, sampai mereka yang tinggal di dalam gedungan yang besar, sampai di istana-istana kerajaan. Maka kita tahu dan tidak bisa menolak takdir bahwa kehidupan manusia akan berakhir dengan kematian. Namun begitu, hal yang pasti ini merupakan rasa takut yang paling utama yang menyerang manusia. Sebagian besar mereka merasa takut, mencemaskan, mengkhawatirkan apa yang terjadi setelah kematian. Itu sebabnya tidak sedikit yang mengidap penyakit yang namanya yaitu thanatofobia, yaitu ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan akan datangnya ajal. Ketika seorang terikat oleh thanatofobia, yaitu ketakutan, kekhawatiran mengenai kematian, maka saya dapat pastikan bahwa orang ini tidak mengerti akan kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah berkata kita seperti musafir, pengembara, pejalan yang hanya sementara melintasi hidup ini. 2021 Tuhan percayakan kepada kita
Lewati saja tahun ini. Sukseskan 2021-mu. Kalau ada orang yang sedang diserang oleh thanatofobia, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan mengenai kematian, maka saya berdoa di dalam nama Yesus, roh kekhawatiran akan kematian dihancurkan di dalam nama Yesus. Hidupku dan hidupmu ada dalam genggaman tangan Tuhan. Berikutnya, hasil polling berikutnya bahwa kekhawatiran untuk mengalami kehilangan itu mengikat kehidupan banyak orang. Para pendengar Sahabat Kreatif Pro 2, kebersamaan adalah saat-saat yang paling membahagiakan dalam hidup kita, bukan? Ketika kita melihat kembali potret lama, ketika kita berkumpul dengan teman-teman mungkin di jenjang pendidikan sekolah dasar maupun kemudian di junior high school bahkan sampai senior high school, bahkan mungkin ketika kita melihat potret lama ketika kita bersama dengan rekan-rekan menjalani pendidikan di kampus, ketika kita berkuliah, maka itu momen-momen yang memberikan kenangan yang sangat-sangat membahagiakan dalam hidup kita. Namun dalam setiap kebersamaan ada juga kehilangan. Ada seorang berkata, kita bertemu untuk kemudian berpisah. Dan ini sesuatu yang ditakuti oleh manusia. Kehilangan seperti perpisahan, kematian akan membuat seseorang menjadi begitu terpukul dan merasa sedih. Dan kerap meningkat, menjadikan orang itu mengidap stres dan depresi. Kekhawatiran mengalami kehilangan. Ketika kita kehilangan pasangan hidup, suami istri yang meninggal, maka pasangan hidup dapat diganti. Ingat, ketika meninggal, karena pernikahan dalam undang-undang kerajaan sorga sekali seumur hidup. Tapi ketika pasangan kita meninggal, kita bisa menikah kembali, bisa mendapatkan pasangan yang baru. Ketika kita kehilangan uang, kita bisa bekerja dan mendapatkan kembali uang dengan kerja keras. Tetapi ketika kita kehilangan Tuhan, kehilangan Yesus, itulah musibah terbesar dalam hidup kita. Oleh karenanya Sahabat Kreatif Pro 2, jangan takut, jangan khawatir mengalami kehilangan apapun di dalam hidup ini. Amin. Tetap memiliki Yesus, itu harta yang terbesar. Sahabat Kreatif Pro 2, polling berikutnya yaitu kekhawatiran mengalami kegagalan. Ya, sukses adalah salah satu yang dikejar oleh manusia, diinginkan. Namun tidak semua yang kita lakukan dapat berjalan seperti yang kita harapkan. Banyak orang takut menghadapi kegagalan. Kekhawatiran ini timbul biasanya karena tidak yakin kepada diri sendiri. Dan dia menganggap kegagalan sebagai satu ancaman. Sahabat Kreatif Pro 2, para pendengar, etisifobia adalah penyakit, yaitu ketakutan yang berlebihan terhadap kegagalan membuat seseorang tidak mau memulai sesuatu. Adakah di antara kita yang hari-hari ini enggan, bahkan tidak mau lagi untuk memulai sesuatu? Apakah engkau mahasiswa yang sedang ada pada jenjang terakhir pendidikanmu dan engkau sedang menulis skripsi, menuntaskan skripsimu atau disertasi, dan banyak orang enggan untuk memulai karena belum memulai, mereka sudah diserang oleh kekhawatiran yang berlebihan, khawatir, takut mengalami kegagalan, etisifobia. Dan saya berdoa dalam nama Yesus, etisifobia dihancurkan. Sahabat Kreatif Pro 2, terus maju melangkah. Sukseskan 2021. Berikutnya, kekhawatiran mengalami kemiskinan. Semua orang menginginkan hidup yang layak dan berkecukupan.
memiliki harta kekayaan menjadi salah satu keinginan dan tujuan begitu banyak orang. Dan hal ini kerap membuat orang takut menjadi miskin atau kehilangan harta benda. Sahabat kreatif Pro 2, peniafobia adalah penyakit, yaitu ketakutan berlebihan. Kekhawatiran yang tidak wajar untuk menjadi miskin. Kekhawatiran berlebihan menjadi miskin kadang menjadikan orang menghalalkan segala cara dengan tujuan utama mendapatkan uang, mendapatkan istri, mendapatkan suami, mendapatkan pekerjaan. Bahkan kemudian mereka hidup dalam keserakahan, hidup di luar kontrol, tidak terkendali. Dimulai dari apa? Khawatir mengalami kemiskinan, peniafobia. Berikut yang terakhir, khawatir mengalami penolakan. Keinginan agar kehadiran kita diterima oleh orang lain, ini merupakan perasaan dasar yang dimiliki oleh manusia sebagai makhluk sosial. Banyak orang bahkan sangat bergantung kepada pengakuan atau penilaian orang lain terhadap dirinya, dan kemudian berkembang menimbulkan rasa khawatir, ketakutan yang berlebihan, overdosis, sehingga membuat orang menarik diri karena belum apa-apa dia sudah takut ditolak, takut mengalami penolakan. Bahkan akhirnya mereka menjauhkan diri dari orang-orang, dari lingkungan, bahkan dari keluarga. Sahabat kreatif Pro 2, mari sukseskan 2021. Kalau ada kekhawatiran seperti ini, maka saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau dibebaskan. Engkau hidup di dalam kemerdekaan yang dikerjakan oleh firman Allah dan Roh Kudus. Sahabat kreatif Pro 2, sukseskan 2021-mu. Selagi masih muda, punyai pengalaman seperti orang dewasa yang matang. Semasa tua, tetap memiliki semangat seperti orang muda. Puji Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan, bagaimana kita menghadapi segala bentuk perubahan maupun menghadapi segala ketidakpastian di dalam hidup ini, di dalam menjalani 2021. Jangan diikat oleh ketakutan, tapi mari hidup dalam kemerdekaan di dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari, apa yang firman Allah katakan, jangan khawatir. Amin. Jangan khawatir. Mari kita membuka Alkitab kita bersama, sahabat kreatif Pro 2. Kemudian kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Puji Tuhan. Kita membaca di dalam ayat yang ke-25 mulai. Puji Tuhan. Mari siapkan Alkitabmu atau gadgetmu. Kita membaca dalam Matius pasal yang ke-6. Ayat yang ke-25 dimulai, berkata demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Ayat 26, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian alam mendandani rumput di ladang yang sehari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat 34, sahabat kreatif Pro 2. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Puji Tuhan. Sahabat kreatif Pro 2, khawatir itu dilarang oleh Allah. Matius 6 yang kita baca tadi berkata, jangan khawatir. Ini dilarang. Larangan Allah ketika dilanggar menyebabkan kita berdosa di hadapan Tuhan. Ada orang berkata, Bapak Pendeta, saya tahu jangan membunuh. Itu hukum. Kita dilarang untuk membunuh. Itu benar sekali. Ada orang berkata, Bapak Pendeta, saya tahu jangan mencuri. Makanya saya bekerja keras. Itu benar sekali. Jangan mencuri. Ada orang berkata, Bapak Pendeta, saya tahu, bahkan saya menghafal firman Allah berkata, jangan berdusta atau menjadi saksi dusta. Saya tahu. Tetapi tahukah sahabat kreatif Pro 2, orang-orang muda, firman Allah berkata, jangan khawatir. Engkau dilarang untuk khawatir. Karenanya, sukseskan 2021-mu dengan apa? Jangan hidup di dalam kekhawatiran. Sahabat, ada 3 indikasi untuk kita tahu bahwa apakah kita sudah berdosa akibat hidup dalam kekhawatiran. Ada 3 indikasi yang menunjukkan apakah engkau dan saya sedang menjalani hari-hari ini dengan dicekam oleh kekhawatiran yang tidak wajar. Yang pertama, jika hal yang kita pikirkan begitu menyerap perhatian hingga menjadi yang pertama kali kita pikirkan di pagi hari saat kita bangun, dan hal itu pun menjadi hal yang terakhir kita pikirkan di malam hari saat kita akan tidur. Jika ada sesuatu pergumulan masalah yang begitu menyerap perhatian kita, dan ini yang kita pikirkan begitu, saudara bisa bayangkan ketika engkau bangun pagi membuka mata dan langsung merasa lunglai, lemah, lesu. Seolah-olah tidak punya kekuatan, tidak punya semangat. Karena tiba-tiba sesuatu yang saudara pikirkan dan khawatirkan itu langsung menyergap hidupmu. Jika hal yang kita pikirkan begitu menyerap perhatian, maka ingat baik-baik. Sebenarnya kita sedang dikuasai di dalam kekhawatiran. Hati-hati sahabat kreatif Pro 2. Tuhan berkata, jangan khawatir. Dan yang kedua, indikasi yang kedua, ketika hal itu kembali muncul dalam pikiran kita. Saat kita dalam keadaan luang atau lowong. Ada orang ketika dia bekerja, maka untuk sementara waktu dia dapat melupakan pergumulan masalahnya. Tetapi ketika dia berhenti dari kegiatannya, maka muncullah kembali hal itu muncul dalam pikirannya. Dan membuat dia mulai khawatir, gelisah, cemas, berkeringat dingin, detak jantung meningkat, kehilangan nafsu makan, kehilangan keinginan untuk melakukan apa saja aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Maka itu adalah indikasi bahwa kita terjerat dalam kekhawatiran. Dan indikasi yang ketiga sahabat kreatif Pro 2. Ketika seseorang tanpa sadar selalu mengangkat topik yang sama yang menjadi kekhawatirannya, itu selalu diungkapkan dalam setiap percakapan perbincangan. Entah ketika dia bicara dengan teman sahabatnya, berbicara dengan orang tuanya, berbicara dengan pasangan hidupnya, berbicara dengan tetangganya, bahkan sampai itu dituangkan di dalam media sosial. Baik lewat Instagram, baik lewat Facebook, baik itu lewat WhatsApp. Dan semua media sosial yang dia miliki, dia tuangkan itu tanpa sadar. Menjadi tema besar, menjadi topik besar. Dan itu dia bagikan, dia iklankan
Kekhawatiran itu muncul dan kemudian selalu menjadi tema pembicaraan. Dia tidak lagi mampu berbicara mengenai prospek yang Tuhan siapkan bagi dia dalam 2021. Dia tidak mampu berbicara mengenai berkat-berkat Tuhan yang sebenarnya patut disyukuri, yang sudah kita nikmati selama hidup kita. Dia tidak mampu untuk memunculkan itu. Tetapi kekhawatirannya membuat di alam bawah sadarnya, membuat dia selalu memunculkan sesuatu yang bagi dia rasa itu adalah ancaman. Itu sebabnya tidak heran kalau ketika kita melihat dan membaca media sosial, ada banyak orang yang mulai mempublikasikan bagian-bagian pribadi dalam hidupnya. Dia menceritakan segala sesuatu yang dia khawatirkan. Ini adalah indikasi bahwa kekhawatiran sedang menyerang, bahkan membelenggu hidupku dan hidupmu. Sahabat Kreatif Pro 2, ingat, khawatir itu dilarang oleh Tuhan. Mari di 2021 ini kita sukseskan 2021. Dengan apa? Baik, sebentar kita akan lihat. Namun Tuhan ingatkan lewat ayat yang sudah kita baca dalam Matius 6, dalam ayat 25, yaitu jangan khawatir akan apa yang kita makan. Sahabat Kreatif Pro 2, pemerintah mencanangkan bahwa sebagai negara agraris di mana pertanian mendominasi kehidupan dan pekerjaan profesi dari warga masyarakat Indonesia, maka diharapkan, Presiden Jokowi mengharapkan agar semua kita memajukan sektor pertanian ini. Dimulai dari kita mulai menanam sayur di rumah secara hidroponik mungkin, kantong-kantong polybag, kita mulai tanam sayur, tanam lombok yang hari-hari ini memang sedang naik harganya. Mari bergerak, ciptakan kebun miniatur sawah, kebun ladang di rumahmu. Mari kita kerjakan itu. Banyak orang mulai khawatir akan apa yang akan mereka makan. Matius 6 ayat 25, jangan khawatir apa yang kamu makan. Mari berhenti khawatir. Sukseskan 2021-mu dengan apa yang dapat kita lakukan. Mari kita percaya bahwa Allah pasti memberkati, Allah pasti menolong. Jangan khawatir akan apa yang kita makan. Mungkin sahabat Kreatif Pro 2 berkata, benar Pak Pendeta, benar. Saya tidak akan khawatir selama ada beras, ada ransum di dapur. Tapi bagaimana jika saya tidak punya uang lagi? Maka aneh bukan kalau saya tidak khawatir? Bagaimana kalau saya tidak punya simpanan makanan? Aneh bukan kalau saya tidak khawatir? Kalau sampai saya tidak khawatir, itu namanya saya stres. Orang gila aja nggak punya masalah. Ada orang berkata demikian. Tidak, saudara-saudara. Justru orang menjadi stres, bahkan kemudian depresi dan kemudian gila. Oleh karena ada hal-hal yang tidak terselesaikan di dalam hidupnya. Masalah-masalah yang tidak mendapatkan solusi. Dan dia tidak membawa hidupnya kepada Sang Pencipta. Yesus melarang kita untuk khawatir. Dia bukan hanya melarang, tapi dia memberi alasan di dalam pengajarannya. Di dalam ayat yang ke-26. Dia berkata apa? Di dalam Matius 6 ayat yang ke-26. Yesus berkata bahwa pandang burung-burung di langit yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Perhatikan kata Bapamu yang di sorga. Artinya apa? Yesus memberi alasan bahwa kalau binatang saja Bapa beri makan, apalagi anak-anaknya. Sahabat Kreatif Pro 2, engkau anak Allah, saya anak Allah, kita anak-anak kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, engkau jauh melebihi. Perhatikan, sebagai anak, kita adalah anak-anak yang dikasihi, yang dipelihara oleh Bapa Sorgawi. Kita jauh melebihi. Namun sayang faktanya kita sering masih khawatir. Kadang-kadang ada beberapa orang merasa tidak layak, tidak mungkin menerima pemeliharaan Bapa. Sebab apa?
Sebab dia berkata, Pak Pendeta, saya kotor, saya najis, saya menjadi pelaku dosa. Apakah mungkin saya masih menikmati, saya dapat mengalami pemeliharaan? Ya, saya berkata ya. Kita masih khawatir sebab kita merasa tidak layak. Ingat, hati Bapa di sorga, hati yang sempurna. Ketika kita melihat anak-anak kita atau ketika orang tua melihat engkau, maka hati mereka dipenuhi dengan belas kasihan, dengan luapan cinta. Dan mereka mau melakukan apa saja bagi anak-anak mereka. Orang tua kita mau melakukan apa saja bagi kita. Dan hati Bapa kita itu hati yang sempurna, sahabat Kreatif Pro 2. Bapa Sorgawi dia dapat melakukan apa saja. Dia mau melakukan apa saja untuk kita. Untuk mencukupkan keperluan kebutuhan kita. Bahkan dia memberi anaknya yang tunggal untuk mati. Untuk apa? Agar kita diselamatkan dan agar engkau dan saya dipelihara di dalam kebaikan Bapa Sorgawi. Ingat, tidak ada yang dapat kita lakukan agar Allah berhenti mengasihi kita. Kita jauh dari Dia. Kita sudah melupakan Dia. Kita sudah membenci Dia. Bahkan kita jatuh dalam kehidupan dosa dari satu dosa kepada dosa yang lain. Bahkan mungkin kita sudah mengutuk Dia. Kita mempersalahkan Dia dalam hidup ini. Bahkan mungkin kita menyalibkan Dia yang kedua kalinya lewat perbuatan-perbuatan jahat kita. Ingat, kita tidak pernah dapat berhenti membuat Allah stop mengasihi kita. Karena Markus berkata, Dia datang untuk mencari orang-orang yang berdosa. Sampai saat ini Tuhan masih memelihara engkau dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan engkau dan saya. Sahabat Kreatif Pro 2, mari datang kepada Tuhan. Apapun dosa-dosamu, apapun kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, ingat Tuhan mau memulihkan kehidupan kita. Amin. Jangan biarkan iblis menuduhmu dengan berlebihan. Sahabat Kreatif Pro 2, sebuah ayat berkata bahwa seorang ibu dapat melupakan anaknya dalam Yesaya 49 ayat 15. Tapi Tuhan tetap menyambut kita. Puji Tuhan. Jangan khawatir akan makanan. Yang kedua, jangan khawatir akan pakaian. Di dalam Matius pasal yang ke-6 tadi, dalam ayat 28 dikatakan bahwa bunga bakung Tuhan hiasi. Ya, bunga bakung di ladang yang tidak bekerja dan tidak memintal. Namun Raja Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung itu. Bahkan dalam ayat 30, jika Allah demikian mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Hari-hari ini kita melihat bahwa sedang tren orang-orang menjadikan bunga hias sebagai lahan bisnis. Bunga yang umurnya hanya sementara. Namun itu bisa dijual dan mencapai harga puluhan juta. Oleh karena apa? Oleh karena keindahan-keindahan pada bunga itu. Tetapi Yesus sudah berkata bahwa sekalipun ada keindahan-keindahan seperti itu, maka Yesus berkata bahwa kita lebih daripada itu. Perhatikan sahabat Kreatif Pro 2. Bunga lili atau bakung sejenis rumput-rumputan ada hari ini. Dan besok mungkin tidak ada. Tetapi itu dipelihara, didandani, dihias, dipercantik oleh Allah. Kita makhluk yang memiliki roh yang kekal. Roh yang kekal Allah tempatkan di dalam tubuh kita, buatannya. Dan ini yang membedakan kita dari rumput, dari bunga di ladang. Roh kita dikasihi oleh Allah. Kita sangat dikasihi oleh Tuhan. Itu sebabnya Dia pasti pelihara kita. Jangan khawatir akan apa yang kita makan, akan apa yang akan kita pakai. Sahabat Kreatif Pro 2 di Taman Eden, Adam dan Hawa mereka tidak punya pakaian. Mereka telanjang karena mereka berdosa. Apakah kemudian Allah menertawakan mereka? Allah mempermalukan mereka? Tidak.
Ketika Allah melihat ketelanjangan mereka, Allah melihat mereka tidak memiliki pakaian untuk menutupi tubuh mereka, maka Allah berinisiatif untuk apa? Untuk membuat pakaian dari kulit binatang, seekor domba. Sahabat Kreatif Pro 2, apakah engkau melihat fakta kenyataan ini? Allah mengasihi mereka sehingga Allah menciptakan, membuat, merancang, mendesain pakaian untuk mereka. Padahal status mereka adalah sudah jatuh di dalam dosa. Sekali lagi saya ingatkan, mari kuasai hatimu, kuasai hidupmu. Jangan jatuh dalam penyesalan yang berlebihan. Bangkit berdiri tegak di hadapan Tuhan. Ingat, jangan khawatir, Allah akan menghiasi hidupku dan menghiasi hidupmu. Berikutnya kita lihat kekhawatiran apa yang firman Allah berkata dalam Matius 6. Yang ketiga itu, jangan khawatir, masih berapa lama lagi kita hidup. Amin. Amin. Jangan khawatir. Terus terang saja hari-hari ini wabah virus corona merebak di mana-mana dan membuat banyak orang menjadi takut. Angka kematian bertambah, angka kematian meningkat. Banyak orang khawatir secara berlebihan, ketakutan dengan berlebihan. Dan untuk itu, mari kita lihat dalam ayat 27. Siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Sahabat Kreatif Pro 2, sehasta saja pada jalan hidupnya, kita tidak dapat menambahkan umur kita. Satu hasta itu ukuran mulai dari siku sampai ujung jari tengah kita, ya kurang lebih 45 cm. Ini adalah ukuran langkah seseorang. Jadi firman Allah berkata untuk melangkah satu langkah saja kita tidak bisa. Di luar kehendak Tuhan. Dan firman Allah berkata kekhawatiran kita tidak dapat menambah umur. Justru kekhawatiran mengurangi umur. Baru-baru beberapa hari yang lalu kita bangsa Indonesia berduka dengan jatuhnya Sriwijaya SJ182 dalam penerbangan dari Jakarta menuju Pontianak. Sahabat Kreatif Pro 2, dalam kesempatan ini saya pribadi dan juga semua kita mengucapkan turut berbelasungkawa, turut berduka cita atas kepergian para korban 62 penumpang dalam penerbangan SJ182 Jakarta Pontianak. Menjadi doa kita kiranya Tuhan menghiburkan keluarga yang ditinggalkan. Namun mari kita lihat, siapa yang menduga bahwa mereka akan tiada lagi. Ada banyak tayangan cuplikan video ketika para penumpang akan berangkat dan pergi, maupun kemudian tampilan foto-foto yang ditayangkan bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk menempuh penerbangan Jakarta Pontianak. Tapi kita lihat, siapa tahu bahwa di tengah jalan sesuatu yang di luar kehendak mereka, kehendak manusia itu terjadi. 62 passengers. Mereka tidak ada lagi. Dan kita yakin bahwa mereka sudah ada bersama dengan pencipta di tempat yang sudah disediakan bagi mereka. Tapi lewat peristiwa ini, siapa menyangka? Siapa tahu? Ada banyak orang takut menghadapi kematian lewat virus corona dan sebagainya. Tapi kematian itu bisa datang menjemput kita dengan berbagai cara. Oleh karenanya, mari jangan takut, jangan khawatir. Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Jadi mari jalani hidup ini. Sukseskan 2021-mu. Lepas dari ketakutan akan kematian. Jangan takut saudaraku. Jangan takut para pendengar program 2 Radio Rebling Indonesia Malang. Jalani saja hidup ini. Siapa bisa menyangka 2 pekerja, Yusuf dan Indra, yang sudah membeli tiket daripada pesawat Sriwijaya Jakarta Pontianak.
Tapi kemudian ketika mereka sampai di bandara, ternyata mereka tidak memenuhi syarat berkaitan dengan swab COVID-19. Dan keduanya ditolak. Dan mereka tidak punya uang untuk menjalani swab sebagai bukti bahwa mereka negatif dari virus corona. Dan kemudian dua orang ini, mereka membeli tiket kapal laut dan kemudian mereka harus berlayar menuju Pontianak. Namun pada jam 10 malam ketika di tengah laut dan sinyal bisa ditangkap oleh handphone mereka, maka handphone mereka berbunyi. Ada notifikasi dan ketika dilihat mereka membaca kabar bahwa penerbangan itu mengalami nahas musibah. Dan mereka menangis, mereka bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun mereka harus kehilangan tiket Sriwijaya. Oleh karena mereka tidak memenuhi prosedur standar kesehatan. Tetapi bersyukur mereka kemudian naik kapal laut. Dan mereka masih ada. Saudara, apa yang dapat kita ambil kesimpulan? Yaitu apa? Hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Setiap kita ada jatah umur, jangan takut. Jalani saja. Bukan berapa lama kita hidup. Yang penting adalah apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Oleh karenanya sahabat kreatif Pro 2, mari kita sudah belajar tadi. Jangan khawatir akan makan minum kita. Jangan khawatir pakaian kita. Jangan khawatir akan berapa lama kita hidup. Jangan khawatir akan umur kita. Sebab hidup ini dalam tangan Tuhan. Kalau gitu, langkah tepat apa yang harus kita lakukan di 2021? Sukseskan 2021-mu. Mari kita lihat sahabat kreatif Pro 2. Yang pertama, cari Tuhan lebih dari segala-galanya. Mengapa? Sebab di dalam Matius 6 ayat 33, Yesus berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan padamu. Sahabat kreatif Pro 2, bagaimana pencaharianmu terhadap Tuhan? Cari Dia. Cari Dia. Sebelum cari makan, sebelum cari pakaian, sebelum cari uang, sebelum cari jodoh. Mari cari Tuhan sebagai prioritas utama di dalam hidup ini. Cari masa depanmu, kejar hari esokmu. Tapi ingat, sukseskan 2021-mu dengan apa? Dengan mencari Tuhan yang pertama-tama dalam hidup ini. Amin. Sahabat kreatif Pro 2, jujur, bagaimana dengan kehidupan doamu? Senin Kemis, jatuh bangun, mari sukseskan 2021-mu dengan apa? Dengan mencari Tuhan. Benahi mesbah doa. Amin. Benahi mesbah doa. Mari benahi ibadah kita. Entah itu ibadah pribadimu, ibadah keluarga bersama dengan keluargamu, maupun ibadah raya, ibadah bersama dengan jemaat umat ketebusan Tuhan. Mungkin engkau beribadah secara online, mengikuti live streaming, tidak apa-apa. Setia, jangan menunda-nunda. Ada orang berkata, nanti saja sebentar siang saya beribadah. Nanti sore saja nanti malam saja. Toh kan ada di YouTube, saya tinggal buka. Tapi ternyata dengan kesibukan-kesibukan, maka sehari berlalu dan mereka tidak beribadah, kehilangan kesempatan untuk mencari Tuhan. Sahabat kreatif Pro 2, benahi ibadah kita. Cari Tuhan sebagai yang pertama, maka engkau akan ditolong dan melihat kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Yang kedua, sukseskan 2021-mu dengan langkah tepat yang kedua, yaitu apa? Mari lebih banyak lagi belajar untuk percaya daripada hidup dalam kekhawatiran. Mari sahabat kreatif Pro 2, lebih banyak lagi belajar untuk percaya daripada hidup dalam kekhawatiran. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Ia yang memelihara engkau. Puji Tuhan. Sahabat kreatif Pro 2, mari belajar percaya daripada khawatir. Ya, kalau engkau bertanya, Bapak Pendeta, bagaimana saya belajar untuk percaya daripada khawatir? Maka perhatikan,
Sukseskan 2021-mu, taklukkan 2021-mu. Artinya taklukkan badai, masalah, konflik, ancaman yang mulai mengamuk di dalam diri kita. Menanglah atas diri kita. Kalau saya mengingatkan kembali bagaimana 12 pengintai pergi untuk mengintai tanah Kanaan yang sudah Allah serahkan kepada mereka, maka 10 orang muda pulang dengan dikuasai oleh roh kekhawatiran. Mereka berkata, kita tidak mungkin melakukan itu. Kita tidak bisa menduduki mereka. Negeri itu negeri di mana penduduknya memakan orang. Mereka tinggi dan sebagainya. Mereka perawakan mereka besar. Kita seperti belalang dan sebagainya. Tetapi hanya Kaleb dan Yosua, 2 orang yang dapat menaklukkan kekhawatiran, menghancurkan roh kekhawatiran, dan berdiri dengan iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sahabat Kreatif Pro 2, hanya 2 orang yang mampu menundukkan tantangan di dalam diri mereka. Masalahnya apa? Mengapa 10 orang pengintai mereka berkata negatif, mereka khawatir? Bukan karena musuh di depan mata mereka adalah manusia yang super yang tidak dapat dikalahkan. Bukan itu. Sebab Tuhan mampu lenyapkan semua penghalang di depan umatnya. Tetapi ternyata diri mereka lah yang adalah musuh terbesar. Ego dari 10 pengintai yang tidak dapat dikalahkan. Ketakutan dalam diri mereka yang tidak dapat dikalahkan. Kecemasan yang tidak dapat dikalahkan. Kemalasan dalam diri mereka yang tidak dapat ditaklukkan. Taklukkan diri sendiri dulu. Maka engkau dapat menaklukkan segala masalah hidupmu. Sukseskan 2021-mu dengan menaklukkan dirimu. Puji Tuhan. Tuhan menyertai umat Israel. Namun itu membutuhkan ketangguhan dan kesabaran hati. Disinilah Kaleb dan Yosua untuk pertama kalinya diuji menghadapi negeri asing. Namun membuat diri mereka memiliki mentalitas yang baru. Yosua dan Kaleb merupakan tipe pribadi pengemudi atau driver. Kepribadian mereka bukan tipe penumpang atau passenger. Mereka memiliki self-driving yang kuat. Yang ditandai dengan mentalitas pemenang. Tidak puas atau pasrah pada keadaannya, memecahkan masalah, belajar pada hal-hal yang baru, berani menghadapi resiko, tidak mengeluh, tidak banyak komplain, tidak banyak menyalahkan orang lain, sabar menghadapi segala kesulitan, menaklukkan kekhawatiran di dalam diri mereka, dan belajar percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Dan yang terakhir, ingat sahabat Kreatif Pro 2, sukseskan 2021-mu dengan serahkan masa depanmu ke dalam tangan Tuhan. Amin. Sahabat Kreatif Pro 2, di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 berkata, Allah memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Serahkan masa depanmu dalam tangan Tuhan. Ingat, Yesus berkata bahwa di dalam Matius 6 ayat yang ke-34, jangan khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat Kreatif Pro 2, taklukkan tantangan yang ada dalam dirimu. Taklukkan badai masalah yang mengamuk di 2021. Jangan takut, Tuhan menyertai kita. Segala puji bagi nama Tuhan. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi yang kami sembah dalam nama Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Pada pagi ini hamba berdoa buat seluruh sahabat Kreatif Pro 2, seluruh pendengar Radio Rembling Indonesia Malang dimanapun mereka berada. Hamba berdoa kiranya kekuatan yang baru dari Tuhan menjadi bagian mereka, mengalir dalam hidup mereka, baharui pola pikir mereka, memiliki mentalitas yang baru yang diurapi oleh Tuhan. Tuhan tolong dalam segala pergumulan mereka. Mereka tetap mampu melihat bahwa ada Allah yang menyertai mereka. Hamba berdoa kiranya Tuhan tolong mereka agar biarlah melewati 2021. Maka sahabat Kreatif Pro 2 memiliki mentalitas pemenang.
tidak pasrah atas keadaan, mampu memecahkan masalah, mampu belajar dari hal-hal yang baru, berani menghadapi resiko, tidak mengeluh, tidak banyak komplain menyalahkan orang lain, sabar menghadapi segala kesulitan, dan terus belajar memandang kepada Tuhan. Bapa, hamba berdoa kiranya Tuhan tolong berkati pekerjaan mereka, berkati pendidikan perkuliahan mereka, berkati keluarga mereka, berkati masa depan mereka, berkati kesehatan mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit mengalami zaman kesembuhan karena Tuhan menyertai mereka. Terima kasih, berkatilah provinsi, kota di mana kami tinggal, bahkan berkati Indonesia, berkati Presiden Joko Widodo bersama seluruh jajaran menteri kabinet, berkati para medis, dokter, perawat yang berjuang di garis depan, diberkati dalam nama Yesus, dilindungi, disehatkan. Bapa, kami berdoa bagi lembaga penyiaran Radio Republik Indonesia program 2 Malang, diberkati menjadi siaran lembaga penyiaran yang memberkati dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat 2021. Terima kasih buat tahun ini yang kami percaya ada kebaikan-kebaikan yang besar di dalam 2021. Sebab bersama dengan Tuhan